Oke, di dalam proses produksi, kita ke produksi dulu. Kalau orang mau memproduksi butuh apa, teman-teman? Bahan baku. Bahan. Alat. Yang ketiga, sumber daya tenaga kerja manusia. Oke, dan ada tenaga kerja. Lalu ada semacam proses kerja juga ya, gitu ya. Misalnya kita coba ke pabrik kapas misalnya, pabrik kapas, sorry. Itu prosesnya pertama ngapain dulu? Itu step namanya, proses dulu. Nah, sama halnya dengan di masyarakat pedesaan. Cuman lagi-lagi kita harus melihat sesuai dengan settingnya ya, setting masyarakat pedesaan. Pertama kita lihat dari tenaga kerjanya. Masyarakat pertanian itu masyarakat yang bergantung pada model pengolahan tanah. Dan model pengolahan tanah, terutama untuk lahan yang luas gitu, itu membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Jadi model ekonomi pertanian itu butuh tenaga kerja yang banyak sebenarnya. Coba buktikan misalnya, karena ketika kita mengolah satu lahan, satu petak katakanlah 200 meter persegi gitu ya, untuk membajaknya saja gitu, kalau kita pakai tenaga manusia gitu, dan tenaga hewan gitu ya, itu butuh waktu sekitar 2-3 jam, ya kan? Untuk menanamnya, nanam padi katakanlah, itu kita butuh, kalau 2 orang itu bisa 1 hari. Ya, kalau 2 orang. Jadi semakin banyak orang semakin cepat kan, gitu. Maka butuh banyak tenaga kerja. Dan mari kita kaitkan dengan karakteristik sosial masyarakat desa yang banyak anak, ya. Selalu ada ini ya peribahasa banyak anak banyak rezeki. Itu muncul sekali terutama di masyarakat dahulu. Tengoklah kakek nenek saudara-saudaranya ada berapa. Kalau dipikir-pikir melahirkan anak nusinan itu juga berat kan menghidupinya. Tapi istilah banyak anak banyak rezeki itu kalau kita kaitkan dengan sistem ekonomi bertani jadi nyambung. Kenapa? Karena keluarga itu bukan hanya unit sosial ya, bukan hanya kelompok sosial terkecil dari masyarakat yang fungsinya hanya untuk fungsi afeksi dan lain sebagainya. Tapi fungsi ekonominya lebih unik ya. Uniknya adalah bukan sekedar peranan orang tua dalam memberikan nafkah kepada anak, tapi anak punya peran terhadap orang tua. Mereka juga berperan sebagai tenaga kerja. Ini mungkin kesannya jadi kayak jahat, tapi enggak. Tapi memang secara tatanan sosialnya begitu. Jadi sudah ada model strategi bertahan dari sistem ekonomi bertani itu seperti itu. Jadi anak dilibatkan dalam aktivitas pertanian. Maka fungsi keluarga di sini atau unit keluarga di sini bukan sebagai unit sosial, tapi sekaligus unit ekonomi yang memastikan bahwa ekonomi itu berjalan. Saya pernah cerita ya, waktu kecil saya itu hidup saya ya jemur padi, bantu nanam dan lain sebagainya gitu. Dan ternyata bukan saya, di sekitar saya juga modelnya seperti itu. Jadi ketika musim tanam, musim panen gitu, semua dilibatkan anak-anaknya karena berbarengan. Kalau memang tidak cukup baru kemudian melibatkan tetangga, kolega dan lain sebagainya kan gitu. Nah, itu yang pertama, sumber daya manusia, tenaga kerjanya. Dari karakteristik ini bisa kita lihat keluarga sebagai unit ekonomi. Yang kedua adalah adanya model kepemilikan aset atau tanah. Ingat teorinya Marx ya, walaupun agak beda ini sebenarnya karena teorinya Marx mengenai kapitalis itu adalah fase setelah pertanian, agriculture ya, gitu. Menurut Marx, tapi sekarang ya agriculture juga masih ada gitu. Kalau teorinya Marx itu kan orang yang memiliki aset atau faktor produksi, gitu ya, itu adalah kelas teratas, gitu kan? Kita sebut sebagai virtuis. Betul kan? Nah, kalau di masyarakat pertanian gitu ya, orang yang memiliki aset itu adalah orang yang memiliki aset dalam bentuk tanah, kelas pertama. Jadi pemilik
ketiga. Kelas yang kedua adalah petani gurem. Tahu petani gurem? Tahu. Apa petani gurem? Ya, betul. Petani yang punya lahan, tapi lahannya sempit ya. Kalau di sini sekitar setengah hektar ya patokannya. Kebutuhannya dia perlu ini kerjaan sambilan lainnya. Nah, karena masih dalam lingkup masyarakat pertanian, maka yang bisa dilakukan kemudian adalah mengolah lahan orang lain atau pemilik tanah yang tanahnya luas dengan cara bagi hasil. Bagi hasil itu saya kelola, tapi nanti hasilnya dibagi berapa persen tergantung negosiasi. Sekarang saya modelnya menggunakan sistem yang itu bagi hasil, tidak menyewakan tapi bagi hasil gitu. Jadi silakan dikelola, nanti modalnya berdua gitu ya, nanti hasilnya dibagi karena modalnya berdua 50-50, hasilnya 50-50. Tapi ada juga yang pemilik lahan itu cukup pasrahin aja, kerjain aja, modal terserah kamu, saya dikasih berapa, 30%, 40% gitu. Nah itu kalau mau bagi hasil. Yang kedua bisa dengan modal sewa tanah. Kalau di sini istilahnya sewa tahunan, teman-teman. Kalau di lokasinya teman-teman, apa namanya? Tempo ya. Berapa tahun temponya? Kesepakatan ya. Tapi bayarnya tiap tahun atau di-full-kan temponya misalnya 5 tahun jadi 5 tahun? Tergantung kesepakatan ya. Oke. Jadi kalau di sini sewa tahunan itu kita setahun nyewa gitu ya, berapa harga sewanya. Kalau mau diperpanjang bisa diperpanjang gitu, tapi tetap tiap tahun bayar sewa kayak gitu. Cuman kalau persawahan ya saya nggak tahu nominalnya sekarang ya, karena saya tidak menggunakan metode itu gitu. Jadinya sepertinya ya sekitar, kalau tidak salah ya, itu 5 tahun yang lalu 2-3 juta per tahun sewa lahannya. Tidak terlalu mahal, tapi ya kalau untuk petani itu berat. Karena hanya 2-3 kali panen kan. Itu. Nah, jadi di kelas-kelas sosial itu tadi ada 3 ya. Itu ternyata akhirnya kemudian membentuk ini hubungan patron klien. Tahu hubungan patron klien? Hubungan patron klien. Patron klien. Patron klien. Nah, kalau kayak Marx itu menggunakan istilah masyarakat industrial itu bourgeois dan proletar, kebetulan yang relasinya adalah relasi pure produksi yang kemudian ditentukan oleh upah, gitu kan? Kalau di sini hampir sama, patron itu adalah pemilik lahannya, lahan luas itu tadi, pemilik tanah, klien itu yang buruh atau petani gurem itu. Gitu. Relasi mereka, tapi ini lebih banyak menggambarkan lebih banyak ya, menggambarkan keterikatannya pada petani dan buruh gitu. Nah, relasi patron kalian itu bukan hanya relasi pemilik tanah menyewa atau membayar tenaga buruh saja selesai gitu. Tapi ternyata pada model masyarakat desa relasi ini jauh lebih cair atau bahkan jauh lebih apa ya? Kalau menurut saya lebih terikat. Kenapa? Karena pada momentum-momentum tertentu gitu ya, ada yang menunjukkan ketergantungan antara klien itu yang kelas buruh itu tadi dengan pemilik tanah. Gini gambarannya, masyarakat pertanian itu kan tidak setiap hari memperoleh penghasilan, ya kan? Mereka mengandalkan pada masa panen gitu yang setahun hanya 3 kali ya, triwulan gitu. Sehingga penghasilan mereka banyak hanya di saat itu. Sedangkan kebutuhan itu tidak bisa diduga kan gitu. Ada satu masa orang mengalami kesulitan. Nah, orang kemudian cari hutang.
pasti utang. Identiknya wong desa ya utang gitu. Zaman kecil saya juga gitu, Pak, utang neng warung ayo Pak, gitu dikasih catatan utang di warung kayak gitu. Diajari utang, ternyata utang. Saya dulu mikirnya ngasih catatan taruh di warung dapat barang kok enggak bayar gitu ya. Ternyata ya utang ya. Gitu. Nah, utang ini ternyata tidak sembarangan. Ya, tidak sembarang orang bisa ngasih kita utang kan? Nah, biasanya orang desa ngasih utang pinjam itu kepada orang yang memang dia paling bisa membantunya. Dan yang kedua adalah punya kepercayaan. Dia akan pinjam pada orang yang mempekerjakan dia. Karena jaminannya ada. Misalnya, pada masa reses kerja, gitu kan, akan pertanian biasanya gitu ya, ada masa senggang gitu ya. Tapi kita butuh uang. Kita pinjamnya ke pemilik tanah dulu, ke juragan gitu. Juragan saya ini dulu pinjam uang untuk ini keperluan apalah kayak gitu. Nanti bayarnya pada saat musim kerja. Jadi saya tidak usah dibayar atau potong aja dari biaya itu saya. Itu saya siap. Jadi kayak sudah semacam kontrak ya, kontrak tidak tertulis kayak gitu. Nah, itu. Jadi model ekonominya, sistem produksinya saya seperti itu. Yang ketiga adalah yang namanya produksi melibatkan teknologi pengelolaan oleh masyarakat berdasarkan sistem pengetahuannya. Maka teknik irigasi itu adalah hasil pengetahuannya ala masyarakat pedesaan. Oke, karakteristik proses produksi ternyata juga memiliki perbedaan, teman-teman ya, atau distingsi ya. Di sini masyarakat desa yang cenderung masih tradisional dengan masyarakat desa yang sudah mengenal atau sudah, modernisasi itu berkaitan dengan teknologi, Bu. Teknologi. Peradaban, teknologi. Peradaban masih bisa diturunin lagi, teknologi masih bisa teknologi itu hasilnya apa? Iya, apa itu? Efisiensi, apa itu? Mindset. Ya, mindset atau pengetahuan, sistem pengetahuan. Ya, orang kota sama orang desa yang membedakan apanya sih? Mindsetnya kan. Mindset yang pertama profit oriented, kepentingan kayak gitu, itu mindset, karakter gitu kan. Atau itu kaitannya dengan cara berpikir yang berorientasi pada efisiensi. Itu pola pikir. Nah, lebih ke situ. Kalau masyarakat desa bukan lagi ke efisiensi, tapi lebih kepada kolektivitas kayak gitu. Nah, itu. Jadi di sini ada distingsinya pasti ya, yang masih tradisional dengan yang sudah lumayan modern. Dan di paling kiri ini adalah aktivitas yang menjadi dimensi pembedanya antara yang tradisional dengan yang modern. Kita ke pembiayaan produksi dulu. Pada masyarakat yang tradisional, karena mereka masih subsisten gitu ya, maka teknik pertaniannya atau sistem pertaniannya cenderung apa ya, cenderung eksklusif. Eksklusifnya adalah dikelola oleh keluarga-keluarga tertentu. Artinya tidak ada intervensi dari pihak lain, orang luar kayak gitu ya, yang tidak punya kepentingan dengan itu. Sehingga model pembiayaannya atau pembiayaan produksinya itu lebih banyak diusahakan oleh keluarga atau model meminjam dengan saudara, tetangga, atau itu tadi ya,
patron. Patron itu relasinya juga sudah ke relasi kekerabatan ya, kalau di masyarakat desa asas kekeluargaan karena relasi yang sudah sangat kental kayak gitu. Nah, kalau di masyarakat yang desa yang sudah cenderung modern, sudah ada kredit usaha tani kan, ya kan? Ada kartu tani sekarang, artinya lembaga-lembaga keuangan modern gitu ya, di luar lembaga pertanian lokal apa yang dikelola oleh masyarakat lokal itu sudah masuk gitu untuk membantu proses produksi melalui pembiayaan. Lalu sarana produksinya itu kalau di masyarakat tradisional masih produksi sendiri. Sarana produksi itu apa misalnya? Pembibitan benih, alat itu masih menggunakan sendiri. Nah, kalau yang masyarakat modern karena sudah ada ininya, teknologinya, ya kan, maka banyak memperoleh dari supply. Yang tradisional saya ingat betul ya, karena berada pada masa transisi itu. Jadi orang zaman dulu atau orang-orang yang model pertaniannya cenderung tradisional gitu ya, 1 bulan sebelum mereka panen mereka sudah mempersiapkan bibit, ya, persiapan bibitan. Nah, misalnya kalau mereka mau menanam padi, ya mereka sudah mulai nyebar benih. Dan benih itu diperoleh dari mana? Benih itu diperoleh dari hasil panen dengan memilih hasil terbaik gitu kan, itu disimpan. Jadi zaman dulu itu ketika saya kecil itu kalau tiap habis ngangkat jemuran padi gitu ya, itu suka dibedakan antara karung yang ini nanti buat benih sama karung yang dikonsumsi sama karung yang nanti mau dijual. Gitu ditandai. Yang buat benih itu yang bersih sekali gitu, yang isinya sangat padat kayak gitu. Nah, itu sudah dipilih. Apapun jenis tanamannya, maupun tanaman padi maupun tanaman palawija dan sebagainya itu juga ya gitu. Jadi dulu sempat ada jagung yang digantungkan di itu ya. Terus kalau pas kita nanam cabai gitu ya, ada yang besar-besar dan bijinya sangat padat gitu, biasanya kita pilih ya, nah, dikeringkan gitu. Tuh. Yang ketiga adalah sumber tenaga kerja. Tadi sudah sempat saya bahas ya, kalau di masyarakat tradisional itu menggunakan keluarga sebagai unit ekonomi. Atau labor exchange, tahu nggak labor exchange? Tenaga yang dipertukarkan, pertukaran tenaga. Gantian. Ya, betul. Dan saya masih menemukan ini ternyata, ya. Di desa sebelah saya, padahal lahan pertaniannya sedikit sih, tapi kalau tiap musim tanam panen itu kan pasti barengan ya, semuanya pasti barengan karena butuh tenaga banyak kan gitu. Nah, jadi suka antri untuk giliran di jadwal. Jadi modelnya, oke, ini biasanya kalau padi itu kan tergantung saluran irigasi ya. Biasanya yang dibaca adalah yang paling atas dulu, baru ke bawah kayak gitu. Nah, jadi nanti urut juga, nanamnya dari atas dulu ke bawah. Dan itu gantian, tenaganya sama. Dibayar enggak? Karena makanan modelnya sistemnya gantian. Gitu. Semua sama-sama membutuhkan. Gitu. Berbeda dengan di masyarakat yang sudah agak modern ya, modal pertaniannya dan tenaga kerjanya sudah menggunakan sistem upah. Keluarga masih menjadi unit, tapi sudah mengalami penurunan intensitas dan digantikan dengan buruh upahan. Nah, sistem upah itu dikenal pada era ini. Dan upahannya pun juga menyesuaikan ya, tidak langsung dengan tergantung alat tukarnya. Pada zaman-zaman dulu mungkin uang belum begitu banyak ya, peredaran uang, jadi masih menggunakan bahan baku makanan saja atau bahan pokok saja gitu ya. Biasanya dibayarnya pakai beras, pakai sayur gitu ya, atau bahan makanan yang awet. Kalau sekarang sudah pakai menggunakan uang. Dan kalau kalian mau kaya, jangan jadi penjaga konter atau apa, serius, jadi buruh di sawah aja. Kenapa? Sehari 100.000 di tempat saya, ada yang mau? Iya sih. Nanti skincare-nya sayang ya. Atau benar 100.000 tuh udah snack makan
8, jam 3 selesai loh. Tak pikir-pikir itu kalau sama gajiku sehari itu kok podo ya. Gaji saya tuh nggak segitu sehari. Iya, tapi ya ada ininya lah, ada tantangannya. Jadi ternyata sekarang pada era-era sekarang ini kita kesulitan tenaga kerja. Pengaruhnya apa? Banyak sekali kalau buat dianalisis. Nah, kemudian pemanenan. Nah, ini yang menarik. Dulu kalau pemanenan itu pasti menggunakan orang lain ya. Ada orang yang bantu dan segala macam. Nah, tapi modelnya yang bantu itu nggak diupah pakai uang, tapi apa yang mereka petik. Itu kalau di istilah saya itu namanya sistem bawon. Bawon itu apa ya? Kayak ember tapi terbuat dari bambu. Nggak tahu ya. Kayak terbuat dari bambu namanya tahu ya. Kecil tapi ninja kalau di kamu ya. Kalau yang lain ada nggak? Cepon ya. Jadi kayak kecil kayak ember kecil. Ember kalian mandi itu loh. Bakul ya. Nah, tapi lebih gede. Nah, besok tamasya ke kampungnya ini ya. Wisata desa gitu. Jadi misalnya satu orang bisa metik misal padi ya. Setelah setelah diambilin bijinya. Kalau di istilah saya namanya diilas. Kalau yang diilasnya kalau zaman dulu pakai kaki, digosok pakai kaki. Iya. Iya gitu, betul. Jadi setelah dikumpulkan, berapa jumlahnya tuh? Kalau misalnya dapat 10 bawon gitu ya, 10 bawon, tergantung sih, ini tergantung memang tradisi kesepakatan ya. Kalau dulu gitu, zaman dulu karena banyak orang yang memang punya lahan luas kayak gitu ya, dan ada juga yang punya lahan sendiri, jadi sedikit sekali proporsinya, 1:10. Jadi satu bawon untuk yang ini yang metikin, 10 untuk pemiliknya. Kalau sekarang udah nggak mau. Iya, kalau di tempatku ya, kalau di tempat saya ini saksi mata, harus ada saksi mata. Jadi antara pemilik sama ininya ngeliatin. Gitu. Ini ya Bu, dapat segini, saya segini. Tapi kalau sekarang nggak mau 1:10. Jadi 3 apa ya? 1 kemudian yang proporsinya 30-70 kalau nggak salah perbandingannya. Jadi 3 di sini 7 kayak gitu. Kalau nggak malah 3 sini 6. Jadi hanya setengahnya saja gitu. Karena sulit ya untuk mencari tenaga sekarang. Nah, kalau di masyarakat modern sudah dikenal dengan istilah tebasan. Tebasan itu karena pertama tidak ada tenaga yang manen sampai saya kalau musim panen gitu, kenapa saya nggak kelola sendiri? Pertama karena nyari tenaganya susah. Akhirnya ditebaskan aja, gitu. Ditebaskan. Ada orang yang keliling misalnya, padi atau jagung atau mulai ini biasanya mereka keliling. Sudah dipukul rata harga 1 petak ini berapa? Jadi kayak modalnya estimasi ya. Diestimasikan ini kira-kira dapat berapa gitu ya. Nanti ditembak harganya berapa, itu modal tebasan. Kemudian pemasaran ya, pada masyarakat tradisional mesti subsisten teman-teman ya, hanya untuk memenuhi konsumsi. Konsumsi itu bukan hanya konsumsi pribadi sih, tapi apalagi nanti ada penjelasannya. Nah kalau di masyarakat yang modern sudah ada yang dijual, karena semakin spesifik kebutuhannya, jadi alat tukar uang juga sudah mulai dikenal, maka kemudian banyak yang juga sudah mulai menjual hasil pertaniannya. Ya, hasil pertanian untuk sekolah dan lain sebagainya. Jadi saya itu bisa sekolah karena punya sawah dan hasilnya bisa dijual. Karena bapak saya dulu seorang guru ya, anaknya 4, gajinya nggak cukup buat sekolah sama sekali. Jadi gajian itu 1 bulan, nggak 1 bulan sih ya. Setelah gajian 1 minggu uangnya habis, setelah itu ngutang. Ya, karena uangnya buat bayar sekolah gitu. Jadi
buat bayar sekolah aja nggak cukup. Jadi makanya menutupnya dari pertanian. Teknologinya tentu berbeda. Teknologi di masyarakat tradisional masih melibatkan tradisi-tradisi ya, cara-cara sederhana gitu ya, sesuai dengan pengetahuan mereka. Nah, kalau yang modern itu sudah ada mekanisasi ya, atau masuknya mesin-mesin untuk membantu pertanian. Modernisasi pertanian itu indikatornya itu terutama ya itu tadi pasca kebijakan revolusi hijau ya, karena dianggap pertanian itu bisa diekstensifikasi hasilnya. Diekstensifikasi itu berarti dilipat gandakan gitu, maka harus diefisienkan ininya biaya produksinya. Kalau enggak, kalau kita menggunakan tenaga kerja manusia, pertama jika dikalkulasikan menggunakan uang itu tidak cukup ya, mahal ya gitu. Yang kedua, model dengan exchange labor atau labor exchange itu nggak ada orientasi profit, mereka ya hanya sekedar gantian saja gitu. Jadi hitung-hitungannya menjadi tidak jelas. Tuh. Oke, lalu yang kedua adalah mekanisme distribusi masyarakat desa ya. Distribusi apa sih? Distribusi hasil pertanian ya. Distribusi ini jangan kemudian dibayangkan kayak orang memproduksi kemudian disalurkan ke konsumen, ya enggak seperti itu. Karena memang kenapa? Karena produksi pertanian masyarakat desa yang subsisten pun kadang-kadang model penyebaran penyebaran ini, rositas itu adalah relasi simetris atau hubungan timbal balik. Ya, hubungan timbal balik misalnya kalau kita kenal di masyarakat itu kita masih banyak terlibat oleh aktivitas atau tradisi kultural kan? Ya kan? Siklus hidup. Saya nggak tahu kalau di kampung halamannya teman-teman namanya apa ya, yang memperingati hari kelahiran, pertumbuhan, pernikahan, hingga kematian gitu. Dan itu dirayakan semua loh. Satu orang itu berarti kalau dihitung-hitung dari kelahiran sampai kematiannya dirayakan itu bisa ratusan juta. Nggak mungkin kita bisa ini sendiri, apa namanya, menanggung sendiri. Maka ada istilah ini, biaya sosial di sana. Di masyarakat desa. Biasanya ada tetangga yang membantu. Ya kan, membantunya dalam bentuk bahan pokok yang akan diolah untuk hajatan itu, ya enggak? Ya, beras, sayur, kelapa, gula, minyak kayak gitu kan. Jadi hal-hal yang pada akhirnya nanti akan untuk membiayai acara hajatan itu sebenarnya. Nah, nyumbang, betul. Jadi menurut Wolf ya, pada masyarakat tradisional, masyarakat subsisten atau pisen gitu ya, konsumsi itu definisinya bukan hanya dalam rangka memenuhi kebutuhan biologis orang itu saja atau keluarga itu saja, tapi juga kebutuhan sosial atau lingkungan gitu ya. Makanya perhitungannya bukan kemudian nanam sesuai dengan yang habis dimakan, enggak. Tetap memikirkan surplus, tapi surplusnya adalah untuk biaya-biaya sosial semacam itu, dan itu banyak ternyata. Itu. Yang kedua adalah kita juga mengenal istilah distribusi itu dengan istilah redistribusi lah ya di masyarakat kita. Redistribusi itu berarti dikumpulkan dulu baru didistribusikan lagi. Gitu. Jadi orang ngantar ke kita kumpulkan tapi kita distribusikan lagi. Gitu. Ini biasanya dilakukan untuk pembiayaan sosial atau pembiayaan pelayanan sosial. Nah, di masyarakat ada istilah jaga malam yang dilakukan secara bergilir, ya kan? Dan gratis enggak? Enggak. Pertama, enggak gratisnya adalah rumah yang dijaga itu. Biasanya kalau zaman dulu ya, saya di lingkungan saya,
itu setiap rumah itu menyediakan beras satu cangkir kecil gitu ya, ditaruh di dekat pintu gitu ya, untuk ketika yang ronda itu muter gitu ya sambil ngecek itu ngumpulin berasnya, nanti bisa dijual lagi, uangnya dikumpulkan. Nah, uangnya untuk apa? Banyak untuk program ini, pelebaran jalan atau untuk pengerasan jalan gitu. Itu. Tapi kalau setelah mengenal, jadi orang sekarang senangnya jimpitan. Nah, istilah jimpitan itu karena beras itu ya. Sekarang istilahnya masih jimpitan, tapi yang dijimpit bukan beras atau bukan sejenisnya, uang. Uang dulu nominalnya 200 rupiah, sekarang 500. Nah, tiap hari dikumpulkan ternyata bisa dapat berapa juta gitu ya, lumayan. Gitu ternyata di masyarakat desa model redistribusinya seperti itu. Walaupun mengalami pergeseran, tapi biasanya untuk itu. Kemudian distribusi juga mekanismenya bisa dilakukan dengan menggunakan pertukaran. Pertukaran itu adalah jual beli. Nah, jual beli ini identik dengan sistem pasar. Nah, di masyarakat desa kita juga mengenal istilah sistem pasar atau kegiatan jual beli. Dan biasanya kalau pasar-pasar di desa itu tidak buka tiap ya. Jadi modelnya pasarnya kayak tempat berteduh apa ya? Cuman atap sama enggak. Nah, kalau di saya namanya apa ya? Di Jakarta ada ya, ada yang dari Jakarta ada, harusnya ada, nggak ada ya, nggak ada ya. Wah, kamu harus besok jalan-jalan ke pasar yuk. Di Jogja ada, tapi sekarang pasar udah banyak yang diubah juga sih. Saya pernah jadi ini soalnya bantu orang tua, jadi saya tuh juga pedagang pasar gitu, tapi pedagang kelontong sih. Jadi pasarnya tuh bukan model kios gitu ya, yang punya satu bilik yang ada lemarinya tinggal ditutup aja buka gitu, enggak. Jadi kita itu harus ngotong-ngotong dagangannya gitu loh ya. Ditato, dibuka, namanya buka dasaran kalau orang Jawa gitu ya, dibukain gitu. Jadi ketika orang beli ya kita lompat-lompat ngelayanin kayak gitu. Tapi kalau sudah selesai biasanya diangkutin, ditata lagi, dibawa pulang atau ditaruh di gudang. Tapi sekarang model pasar yang sekarang udah nggak kayak gitu, modelnya kios. Udah beda, dan pasar sekarang bukanya tiap hari. Kalau saya masih ingat dulu pada hari-hari Jawa, setiap Kliwon, Pahing kayak gitu. Saya biasanya Kliwon dan Pahing ya, itu saatnya untuk ke pasar, jadi bantu ke pasar. Jadi subuh itu jam 5 itu sudah keluar rumah ngotong-ngotong barang dagangan ya, nganterin ke pasar, sampai ke pasar itu ngotong-ngotong dagangan, natak sampai jam 6 pagi, pulang mandi gitu ya, sekolah gitu, kayak gitu. Jadi kerasa banget bahwa pasar tradisional itu aktivitas ininya aktivitas sederhananya, sistem ekonomi sederhananya berjalan gitu. Dan di pasar tradisional itu pertukarannya nggak cuma dengan uang ya, walaupun ada model jual beli, tapi sering ketika jam-jam sudah menunjukkan di angka jam 10 ke atas gitu kan, para pedagang sayur, buah gitu ya, ketika dagangannya sisa biasanya muter, barter. Ya, jadi mix. Ada yang kalau pagi sampai jam 10 itu menjualnya banyak kan gitu, karena mereka pembelinya banyak karena mereka biasanya membeli di jam-jam itu. Ketika sudah jam 10 ke atas, pembeli sudah sedikit, barang dagangan masih ada, muter ke sesama penjual. Jadi kayak yang pedagang sayur itu muter ke pedagang kelontong, sayur gitu, oke berapa, tapi harganya lebih murah. Ditukernya nggak pakai uang, ditukernya pakai sabun mandi kayak gitu. Jadi butuh nggak sebenarnya awalnya nggak mau beli, tapi karena sisa ya sudahlah gitu. Toh barternya nggak pakai uang, barternya pakai barang dagangan. Ya lebih murah lagi ya. Jadi dulu waktu ini masih zamannya Rekoso itu sulit ya, masa berdagang itu. Rekoso, masa sulit. Itu masih mengenal hal-hal seperti itu.
Masih ada juga ya, nah di pasar tertentu. Oke. Nah, hal yang paling penting pasar ya. Pasar itu salah satu dari unsur yang sangat kental dengan aktivitas ekonomi karena kaitannya dengan distribusi ya. Dan pasar itu menentukan karakteristik masyarakat pedesaan. Dengan hadirnya pasar itu menentukan sekali karakteristik atau bahkan perubahan masyarakat desa. Pertama, dengan adanya pasar, petani kemudian menjadi memiliki orientasi lebih gitu ya ketika mereka bercocok tanam. Yang tadinya subsisten hanya disimpan sendiri dan untuk kebutuhan biaya sosial, sudah mengenal pertukaran melalui pasar dan sudah mengenal istilah komoditas. Yang namanya komoditas pasti bisa dijual, maka orientasi pertanian sudah mengenal sistem pertukaran atau jual beli karena adanya pasar. Nah, kalau pasar-pasar zaman dahulu orang panen apa dijualnya di pasar. Panen tembakau juga dijualnya di pasar, panen jagung dijualnya juga di pasar, kayak gitu ya. Bahkan panen padi pun juga jualnya masih di pasar. Jadi dulu tuh ada pertemuan seperti itu. Tuh, kalau sekarang enggak, orang jual sudah ada tengkulaknya ya. Bahkan sekarang orang jualan cabai aja udah pakai sistem lelang ya kan, udah pakai sistem lelang. Jadi orientasi pertanian sudah bukan hanya sekedar untuk makan, tapi sudah untuk dijual. Yang kedua adalah pasar kemudian menjadi penyebab atau faktor yang menentukan berkembangnya jaringan sekaligus ketergantungan. Jaringan relasi ya, sekaligus ketergantungan dengan komunitas di luar desa gitu ya. Atau komunitas satu dengan yang lainnya. Kebutuhan masyarakat semakin lama semakin berkembang. Ya, pakaian sudah mulai banyak variasi pakaian. Kita butuh pakaian dengan model ini, dengan model ini, yang nggak bisa kita produksi sendiri. Akhirnya mau nggak mau pasar mempertemukan kita pada produk itu, dan kita tergantung pada produk itu. Akhirnya relasinya jadi jauh lebih berjejaringan. Nah, berkembangnya pasar itu juga ternyata mengadopsi kepentingan-kepentingan orang-orang di luar desa. Kenapa? Karena pasar mempertemukan penjual dan pembeli, betul? Penjualnya katakanlah adalah masyarakat desa sebagai penghasil produk pertanian. Pada akhirnya kemudian desa menjadi tempat untuk request. Ya, misalnya saya butuh produk padi ini nih gitu. Maka ada kemudian petani yang mengusahakan produk varietas tertentu. Misalnya di saya dulu gitu ya, nggak banyak yang nanam timun, teman-teman. Timun baby itu loh yang kecil-kecil, timun kecil-kecil. Ternyata sekarang timun baby itu banyak dibutuhkan oleh masyarakat seiring dengan banyaknya warung makan geprek. Lesehan ya kan di kota-kota. Nah, pasar harus menyediakan itu karena yang butuh itu banyak. Dan itu mempertemukan suplai dan kebutuhan itu dengan ini varietas yang kira-kira bisa ditanam dan punya nilai jual. Akhirnya petani sekarang mulai jualan timun baby gitu. Zaman dulu ada buah naga. Semua orang kemudian beralih ke tanaman buah naga. Sekarang lagi ini banget spesial pedas dan sebagainya, migas dan sebagainya kan butuh cabai ya. Semuanya namanya cabai. Kan juga berubah jadi cabai. Nah itu adaptasi atau adopsi kebutuhan kepentingan di luar masyarakat. Oleh karena itu dari sini sistem sosial, sistem pasar, dan sistem budaya itu akan saling mempengaruhi. Ya, pasar mempengaruhi sistem sosial, begitu juga dengan sistem sosial akan mempengaruhi pasar.
Gitu. Misalnya sistem sosial kenapa mempengaruhi pasar? Contohnya, kenapa pasar tradisional tidak buka tiap hari? Karena aktivitas masyarakat selain berdagang ya petani, ya kan? Mereka masih bertani. Jadi kadang-kadang mereka menentukan hari-hari tertentu itu karena pada saat itu mereka sedang senggang dan atau pas masa memetik. Cabai itu kan tiap 3 hari 4 hari sekali. Timun itu juga, kecuali padi ya. Padi bisa disimpan dalam waktu yang lama. Begitupun juga dengan sistem budaya. Cycle of life itu juga gitu. Jadi sistem budaya itu juga menentukan pasar kadang-kadang. Kita mau cari komoditas untuk ritual atau untuk hajatan itu nggak semuanya bisa diproduksi sendiri. Kita bisa ambil itu di pasar. Gitu. Dan di sini ada catatan dari Hayami dan Higuchi bahwa masyarakat itu pasti mengalami pergeseran. Begitupun masyarakat desa. Kecil-kecil, tapi itu bisa kelihatan gitu ya. Dan apa yang membuat itu berubah gitu ya? Salah satunya adalah faktor-faktor ekonomi gitu ya. Faktor-faktor ekonomi ketika itu dipengaruhi oleh teknologi ya, terutama teknologi. Teknologi itu alat, belum tentu pengetahuannya juga. Gitu. Alat juga bisa mempengaruhi pergeseran kehidupan masyarakat, gitu ya, atau pola pikir dengan tebasan itu salah satu perubahan dari teknologi, gitu. Selain teknologi juga karena perubahan model ekonomi masyarakat juga, gitu. Karena kenapa model bawaan jadi berkurang? Karena tenaga kerjanya juga berkurang. Kenapa tenaga kerjanya berkurang? Karena banyak yang lari ke pasar, jualan di pasar, atau bahkan menjadi buruh pabrik di kota misalnya. Jadi itu bisa merubah. Atau munculnya atau masuknya mesin-mesin untuk mengolah tanah itu akan mengurangi jumlah tenaga kerja manusia, keterserapan, sehingga itu juga akan mengubah mode pertanian masyarakat dan juga ekonomi masyarakat. Efisiensi itu juga akan menentukan itu, pola pikir efisiensi. Tuh. Nah, ada satu PR sebenarnya yang harus kita kembangkan gitu, karena seringkali melihat adanya kesenjangan dari perubahan masyarakat pertanian dengan masyarakat perkotaan yang cenderung perubahannya lebih cepat dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Kan kemarin ada istilah kejutan loh, kayak kaget gitu dengan perubahan yang terjadi, karena seolah-olah perubahan di kota itu sudah sangat transformatif, sangat cepat. Di desa mau ngikutin tapi susah, kalau nggak ngikutin ketinggalan banget gitu. Nah, apa sebenarnya yang membuat desa itu agak ketinggalan gitu? Selain dari itu tadi, selain dari mindset gitu, mindset secara individual atau secara etos ya. Walaupun saya katakan nanti dulu modernisasi juga tidak selalu baik kan gitu. Kelembagaan ya, kelembagaan modern di desa itu masih cenderung ini sekali patrimonial, betul? Patrimonial itu menganut asas kearifan lokal atau apa ya, nilai-nilai lokal lah gitu. Jadi orang-orang yang senior itu akan cenderung lebih banyak berpengaruh di dalam keputusan-keputusan kelembagaan gitu. Nah, di sistem teknologi pertanian atau kelembagaan yang mengatur produksi pertanian, sistem irigasi dan lain sebagainya, orang-orang senior itu jauh lebih banyak berpengaruh. Gitu. Jadi itu yang disebut sebagai patrimonial gitu ya. Sedangkan perubahan zaman itu sangat cepat. Nah, ini yang membuat kelembagaan di masyarakat itu cenderung masih berbasis pada lokalitas yang patrimonial itu tadi.
Nah, sedangkan lembaga-lembaga kelembagaan modern gitu ya, yang sebenarnya dibutuhkan untuk mengatur aktivitas ekonomi secara lebih spesifik, itu justru tidak berkembang gitu ya. Ya hanya sebagai gudang saja atau sebagai sirkulasi tok gitu. Contohnya adalah ada koperasi unit desa ya. Nah, koperasi unit desa itu pada Orde Baru bagus gitu, tapi setelah itu mati. Bahkan cuma seperti gudang saja gitu ya. Dulu itu mereka yang menyediakan bibit, mereka yang ini ya menyerap hasil pertanian untuk kemudian diredistribusi kembali atau distribusikan kembali. Sekarang jadi mandek gitu karena tidak memiliki eksistensi gitu ya, atau tidak memiliki signifikansi atau efek yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi masyarakat belum belum menyadari pentingnya suatu lembaga yang punya tupoksi jelas gitu. Nah ini kaitannya dengan ini tadi, kelembagaan ekonomi di pedesaan itu dibentuk dari nilai-nilai tradisional sehingga memiliki akses yang sangat kecil terhadap kelembagaan modern, dan interaksi kelembagaan itu jadi sangat minim gitu ya. Gini, kita itu cenderung eksklusif ya, masyarakat desa itu cenderung privacy, eksklusif, sehingga hubungan jejaring itu tidak begitu menjadi orientasi mereka, hubungan antar relasi di luar desa gitu ya, kecuali memang ada yang memaksakan atau ada perubahan yang memang kemudian menunjukkan itu gitu. Padahal relasi antar kelembagaan itu cukup penting loh sebenarnya. Contoh, saya balik lagi ke hasil riset ya, di mana, di Turi, desa wisata itu salah satu yang bisa saya jelaskan karena lebih konkret. Kenapa desa wisata itu bisa tumbuh? Karena jejaring mereka bagus. Relasi mereka dengan lembaga-lembaga di luar desa dan ternyata punya pengaruh besar terhadap perkembangan wisata mereka itu cukup intens gitu. Walaupun awalnya mereka nggak kenal gitu ya, nggak tahu, tapi yang merekomendasikan dan mereka mau berjejaring, mau membangun gitu. Misalnya dengan asosiasi ini, asosiasi guide outbound, kan biasanya mereka menggunakan paket outbound. Pemandu outbound itu harus punya sertifikasi, Mas, ternyata, untuk diakui sebagai desa wisata yang punya paket outbound. Karena pertama, outbound itu pertama harus punya visi ekologis, yang kedua adalah safety itu tadi. Jadi butuh orang-orang yang punya sertifikasi. Nah, desa mana tahu tentang itu. Nah, mereka punya relasi dan kemudian dikenalkan, mereka belajar dari sana, dilatih oleh lembaga ini. Gratis, ada kerjasamanya. Jadi relasi-relasi ini ternyata yang membantu mereka, cashless. Kenapa? Modalnya bukan dari modal uang, tapi modalnya dari relasi. Oleh karena itu, di sini transformasi kelembagaan tradisional itu menjadi kebutuhan yang urgent sebenarnya. Jadi pertama, lembaga itu sebagai unit atau institusi yang harus mempromosikan posisi tawar desa itu menjadi lebih signifikan. Desa itu bukan hanya suplai dari produksi saja, gitu ya, yang artinya statis hanya bergerak di bidang pertanian saja dan hanya untuk kebutuhan subsisten atau hanya sekedar dijual gitu. Tapi ekstensifikasi dan juga diversifikasi hasil pertanian itu ternyata juga penting gitu. Dan untuk sampai pada tataran itu, lembaga harus bisa memainkan perannya gitu dan sekaligus membangun jejaringnya. Ini sumber dayanya bagus, Mbak. Gitu. Di desa saya tahu bahwa banyak desa itu yang punya sumber daya dan akses manusia ya, terutama itu yang bagus. Tapi tidak banyak masyarakatnya yang sadar bahwa lembaga-lembaga seperti Karang Taruna gitu ya, seperti RT RW itu sebenarnya atau pedukuhan itu sebenarnya punya peranan lebih dari hanya sekedar mengatur internal desanya secara sosial saja, tapi juga ternyata secara ekonomi itu mampu gitu. Cuman pertanyaannya adalah mereka sadar atau enggak.
Nah, KKN itu kan sebagai pemantiknya. Tapi pemantiknya kalau sudah hilang, ya sudah kan? Iya, mati juga. Makanya kenapa program KKN itu tidak berjalan setelah setelah seremoni perpisahan, gitu. Karena memang kesadaran terhadap pentingnya kelembagaan di desa untuk lebih berorientasi secara berkembang itu belum, gitu. Dan karena belum banyak yang menyadari bahwa lembaga itu penting untuk itu, bukan hanya sekedar mengatur internal aktivitas sosial saja. Nah itu. Oleh karena itu dari sini transformasi kelembagaan itu sebenarnya mampu mengantarkan pertanian itu ke arah yang modern. Kalau lagi-lagi gini, salah kaprah kalau modern itu kemudian menyamaratakan atau menjadikan kota itu sebagai patokan. Bukan itu. Salahnya kita selama ini adalah gitu. Modern itu adalah yang seperti kota, lalu mengubah, mentransform bentuk desa menjadi villa dan sebagainya. Itu bukan modern. Lagi-lagi modern itu adalah pola pikir, efisiensi. Tapi yang perlu dicatat di sini adalah bukan kemudian meninggalkan ruhnya desa itu sebagai desa. Itu loh yang jadi PR-nya kita. Gitu. Nah, maka dari sini adalah posisi tawar pertanian itu harus ada. Bukan kemudian mengubah pertaniannya, enggak. Tapi pertanian itu harus dikelola secara modern. Gitu. Secara orientasi jangka panjang. Gitu. Itu. Maka yang perlu dirubah apanya? Sistem nilai, norma, orientasi, dan tujuan. Nilai misalnya. Apa nilai dari pertanian untuk masyarakat? Ya, apakah hanya sebagai pemenuh kebutuhan, ataukah dia sebagai sebagai lahan untuk dipakai secara berkelanjutan gitu ya? Karena kalau hanya sekedar gini ya, saya menyadari kekurangan orang tua saya dulu dalam mengajarkan kita adalah kita disuruh sekolah tapi nggak boleh jadi petani. Ya, karena jadi petani itu susah, gitu. Kenapa? Karena model teknik pertanian yang selama ini kita punyai itu adalah yang mengelola tanah dan panennya untuk dikonsumsi dan dijual, gitu. Dan setelah dijual harganya melorot, selalu dihadapkan pada seperti itu. Dan kita nggak pernah punya referensi bahwa pertanian itu atau lahan itu bisa didiversifikasi dengan apapun komoditasnya, gitu. Itu yang kita nggak miliki, sehingga kemudian kita tercerabut dengan lokalitas kita sebagai anak dusun atau anak desa. Dan saya sangat menyadari itu. Sekarang sudah kelewatan jauh banget karena dari dulu ternyata orang tua saya salahnya di situ, dilibatkan dalam pertanian tapi sebagai tenaga kerja tapi bukan sebagai pewaris ininya ya, gitu. Makanya sampai sekarang nggak ngerti. Saya punya lahan itu sebenarnya sayang banget, tapi saya nggak ngerti mau diapain. Gitu, sayangnya gitu. Nah, sehingga membangun kelembagaan itu guna memperkuat jaringan sebenarnya teman-teman. Ya, karena itu bisa menjadi modal non material kita. Ya, tadi saya katakan PKK, Karang Taruna, itu bukan hanya lembaga yang hanya berkutat di lingkungan internal itu. Satu, saya cukup takjubnya adalah di Turi itu banyak loh lembaga lokal seperti Karang Taruna, seperti Pedukuhan ya, RT, RW gitu. Kemudian ada ibu-ibu PKK, ada kelompok tani ya, Gapoktan namanya, dan mereka jejaringnya sudah ke kementerian loh. Karang Taruna, jejaringnya tuh ke Kominfo, coba. Mereka membangun jejaring ke sana. Kelompok tani itu ke Kementerian Pertanian, bahkan ke Kementerian Lingkungan Hidup juga. Gitu. Duku gitu ya, itu sudah ke Dinas Pariwisata. Ya, Pok Darwis desa sampai ke Dinas Pariwisata. Jadi, sumber permodalan material mereka itu bukan keluar dari dompet mereka, tapi dari mana? Dari dana hibah kementerian itu. Terus setelah saya pikir, berarti yang membuat ini maju itu sebenarnya adalah relasi ini ya, kelembagaannya, betul.
Ingat sekali dana mengucur itu bukan hanya 10 juta, 20 juta, 100 juta itu dari satu kementerian yaitu Gapoktan itu. Waktu itu cerita Gapoktan itu bisa menghadirkan dana hibah itu 120 juta Mbak dari Kementerian Pertanian. Dahsyat ya gitu. Iya, jadi Gapoktan yang awalnya itu memang kelompok pertanian tapi juga bisa berkolaborasi untuk pengembangan wisata atau wisata mereka juga agrowisata gitu, salah satunya. Menarik kan di situ. Nah itu kan berarti memang jejaring kelembagaan itu yang penting karena dana itu nggak akan datang kalau misalnya kita nggak membangun relasi. Itu. Nah, oleh karena itu kita baru bisa bilang desa itu punya daya saing, pertanian itu punya daya saing, atau punya bargaining position, atau posisi tawar. Nggak ada lagi tuh desa itu termarginalkan hanya karena peradabannya dianggap kurang maju dengan perkotaan. Maka saya bilang modernisasi itu bukan berarti menjadi kota, ya, tapi mengadopsi cara berpikir visioner itu untuk pengembangan hidup, tapi tidak kemudian mengubah lokalitas kita. Oke, ini contohnya ya. Ada beberapa ini. Oke, ini yang nanam siapa? Masyarakat ya. Masyarakat siapa? Pengunjung nih, wisatawan nih. Ya, jadi ada paket nanam padi di sana. Ya. Nah iya, makanya kalau misalnya nanamnya benar ya udah nggak usah bayar terima kasih gitu. Itu terus ini paket masak ya, paket masak. Jadi masak untuk pengunjung diajak untuk masak sekalian gitu. Jadi ada eksperimennya. Ini salah satu daerah di Cangkringan, ada namanya daerah Desa Wisata Penting Sari namanya. Nah, Penting Sari itu sudah konsumennya atau wisatawannya itu sudah sampai ke luar gitu ya, sudah ada langganannya, tarifnya. Selanjutnya terkait dengan gitu ya. Nah, di desa, kalau kita kaitkan dengan mode konsumsinya, konsumsi masyarakat desa itu ternyata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, ya baik biologis untuk dirinya sendiri maupun biologis untuk biaya sosial itu tadi. Tapi juga kita itu kental dengan kultur, tradisi yang dipengaruhi oleh agama maupun tradisi dari nenek moyang kita itu pun sendiri. Nah, contohnya sedekah bumi misalnya. Sedekah bumi itu kan butuh alat pemenuh kan, yaitu kebutuhan kan, konsumsi kan. Yang itu memang ada biayanya. Jadi konsumsi kita juga kadang dipengaruhi oleh itu, ritual-ritual seperti itu. Nah, cycle of life itu juga bagian dari mode konsumsi sebagai pembeda antara sakral dan profan itu tadi. Yang sakral itu untuk tradisi, untuk ritual tradisi. Tapi yang profan itu ya untuk konsumsi kita sehari-hari. Selain itu juga ada konsumsi sebagai identitas maupun sebagai stratifikasi. Di masyarakat itu juga pengkelasan sosial itu ditentukan oleh konsumsi. Kamu adalah apa yang kamu makan, intinya seperti itu. Nah, di desa itu juga ada yang kayak gitu. Kelihatan dari apanya? Dari bahan baku yang dipakai untuk membuat rumah. Dilihat dari makannya apa, kayak gitu. Nah, kalau di masyarakat era dulu itu yang ini lebih kaitan dengan masyarakat feodal sih ya. Ada makanan-makanan yang hanya bisa dimakan oleh
bangsawan. Kita makannya apa? Terus ke bawah loh sampai sekarang ada sate kere. Ya, tahu sudah makan sate kere? Sate kere itu sate miskin. Kere itu miskin. Kenapa sate miskin? Kalau sate itu isinya adalah daging, betul kan? Kalau sate kere isinya adalah gaji. Tahu gaji? Lemak, Bu. Lemak yang dibakar ya kan habis ya, lama-lama dibakar ya. Tapi masih ada sisanya sih. Nah kalau di Solo, ada yang dari Solo? Sate kere itu juga ada yang mana ini loh, biar seolah-olah kayak daging. Tahu tempe gembus ya? Tempe gembus itu ampas tahu. Dijadikan tempe, dipotong-potong kayak daging kotak-kotak, ditusukin pakai bumbu kacang. Udah makan sate, tapi itu sate ampas tempe, ampas tahu. Jadi itu, jadi konsumsi masyarakat kita juga ternyata ada kelasnya. Nah, ini juga menarik sebenarnya teman-teman. Di masyarakat desa kita juga mengenal istilah ekonomi moral. Moral, why moral gitu. Karena kegiatan ekonomi di masyarakat desa itu lebih kepada melibatkan moral atau asas keadilan, yang itu kemudian disebut sebagai ekonomi moral. Gitu. Contohnya adalah hubungan patron-klien itu memperlihatkan yang namanya etika subsistensi atau pemenuhan kebutuhan. Contoh, hubungan patron klien itu bukan hanya relasi antara orang yang mempekerjakan dengan yang dipekerjakan lalu dapat upah sama-sama punya untung. No, tadi saya katakan ya bahwa ada masa-masa di masyarakat pertanian itu yang reses, gitu. Tidak ada pekerjaan, penghasilannya juga nol, minus bahkan gitu kan untuk buruh. Padahal mereka butuh untuk memenuhi kebutuhan. Mereka utang. Utangnya mereka ke siapa? Ke patronnya, ke juragan yang sering mempekerjakan mereka. Jadi ini disebut sebagai etika moral, membantu. Ya, kalau secara rasional ini nggak jalan, karena bisa jadi dia nipu, ya kan? Harus ada pertukaran pada saat itu juga. Jadi di sini ini yang membedakan antara masyarakat desa dengan kota itu di situ. Kenapa? Kalau di masyarakat perkotaan gitu ya, pekerja dengan yang mempekerjakan gitu, itu cara ininya enak gitu. Model utang piutangnya kita bisa utang sama yang mempekerjakan kita karena ya kita kerja tiap hari. Jadi dia nggak ngelari, ada kontraknya. Nah kontrak mereka patron klien di desa itu ya berdasarkan moral. Karena sudah sering banget kerja sama saya, tahu banget keluarganya kayak gimana, dia orang mana, orang seperti apa, sehingga mau kasihan kayak gitu. Ya sudah. Kadang-kadang malah ya sudah sini tak bonusin ini kamu utang 500.000 tak kasih 1 juta kayak gitu kan. Ada yang kayak gitu, tapi bayarnya nanti 1.200.000 ya. Gitu. Ya itu bercanda. Ya begitu patron klien. Kemudian ini sistem bawon ya, model kayak pembagian hasil sistem bawon itu dianggap lebih ini ya, lebih meminimalisir resiko gitu ya atau ketidakpastian. Kenapa? Sektor pertanian adalah sektor yang sangat bergantung pada kondisi alam. Ya kan? Pada musim hujan kita sangat dipengaruhi oleh faktor hidrometeorologi. Hujan, ya kan? Angin. Jadi kalau musim hujan pasti banyak sekali tanaman padi yang rubuh. Kalau sudah rubuh, sudah keluar tunasnya itu udah nggak bisa diapa-apain. Jadi kadang nggak berhasil kayak gitu, gagal gitu. Dan belum lagi dengan kebutuhan-kebutuhan yang
apa ya, yang tidak terduga. Tiba-tiba baru lagi musim paceklik misalnya, atau pada musim apa, ada tetangga hajatan. Ya mau nggak mau ya kita tetap harus ini kan. Maka sistem bawaan itu yang paling aman gitu. Karena tidak ada istilah potong gaji, potong komisi karena musimnya sedang paceklik. Beda sama orang yang memiliki usaha industri gitu ya, ketika mereka harga kedelainya tinggi gitu kan, maka PHK-nya besar-besaran kan gitu. Ada yang harus di PHK, ada yang enggak. Nah kalau yang di model pertanian enggak gitu, enggak ada model PHK. Modelnya ya mungkin hanya berkurang bawahnya, tapi tetap mereka masih punya kesempatan untuk memperoleh alat pemenuh kebutuhan. Nah, tantangan dari ekonomi moral itu seperti apa? Ada tantangannya, teman-teman. Pertama, kita itu dihadapkan pada sistem pasar sekarang. Ya, pasar itu sudah mulai masuk di desa. Dan tidak stabil. Ya, kadang-kadang tidak stabil. Itu mempengaruhi harga. Jadi ada tarik-menarik di sini ya. Apa ya? Efek domino yang tidak bisa kita pisahkan. Yang kedua adalah perlindungan desa yang lemah. Karena apa? Ada kesenjangan antara perkembangan desa dan kota gitu ya. Cultural shock gitu, dan juga posisi tawar desa yang ternyata belum eksis gitu. Sehingga banyak yang tidak menaruh perhatian pada pengembangan desa. Saya yakin satu kelas ini nanti yang mau balik ke kampungnya sedikit. Ya enak di Jogja gitu. Lihat aja nanti semester nggak mau balikan, yang cewek-cewek cari suami orang Jogja, yang cowok-cowok mau kerja di Jogja aja cari istri orang Jogja. Banyak banget yang seperti itu. Lama-lama semakin ke sana tuh rumah itu. Jadi rumah saya, kampung saya itu udah kayak perumahan. Karena apa? Karena banyak pendatang, dan pendatangnya kebanyakan dari luar semua. Yang dulu adalah mantan mahasiswa di Yogyakarta. Gitu. Sebelah saya itu orang Boyolali kuliah di UGM, suaminya orang Boyolali juga, kok tinggalnya di sini, nggak mau pulang ke Boyolali. Boyolali kan ada kampus juga tuh Mbak, Salatiga deket. Iya, enak Jogja tapi Mbak. Gitu. Kemudian hilangnya subsistensi sekunder, pekerjaan sampingan gitu, karena orientasinya pertama lebih ke subsisten. Jadi ekonomi moral itu lebih ke kebutuhan primer kadang-kadang ya, gitu. Sehingga diversifikasinya juga tidak terlalu kelihatan gitu. Di sisi lain juga kita dihadapkan pada peradaban kota yang ekonomi penyerapan tenaga kerjanya lebih besar. Buruknya hubungan antara kelas dalam masyarakat agraris, cenderung kontraktual. Patron klien itu kan kontrak, sebenarnya perjanjian kan, ya kan? Moral, tapi apa ya? Sebenarnya juga perjanjian, keterikatan sebenarnya. Walaupun dianggap safe, tapi kadang-kadang juga tidak bagus karena ada unsur ini pemanfaatan power gitu ya. Nah, ya kan? Superordinat dan subordinat gitu. Karena tidak jelas, jadi kadang-kadang tidak manusiawi gitu. Tapi nggak kelihatan. Gitu. Lalu juga ada pemungutan pajak, itu juga semakin membuat kita berat, karena petani juga tetap harus bayar pajak kan, gitu. Lalu pada kegiatan ekonomi perdagangan kita dihadapkan pada dilema utang piutang. Ibu saya pedagang, bapak saya petani, ya sama-sama susah. Kenapa? Ibu saya sering kali diutangi itu apa? Dipinjemin, bukan dipinjemin, ngasih pinjaman gitu ya ke tetangga-tetangga gitu. Bu, gula dulu, bu beras dulu, bu ini dulu gitu. Tapi ternyata nggak bayar. Gitu, karena kasihan ya, memang orang yang nggak mampu sih sebenarnya yang minjem itu, tapi ekonomi itu nggak bisa gitu loh. Ekonomi itu tetap harus ya apa ya, pertukaran gitu kan, tapi ya itu nggak bisa dihindarkan di masyarakat desa. Itu akhirnya menjadi tantangan. Nah,
Selain ekonomi moral, ada juga ekonomi rasional, teman-teman. Ini juga dikaitkan dengan tindakan rasionalnya Weber. Toh ternyata ada juga masyarakat desa yang sudah menggunakan prinsip ekonomi rasional gitu. Artinya orientasinya sudah pada perolehan keuntungan, sehingga sektor ekonomi itu sebagai tindakan ekonomi yang lebih. Jadi pertanian bukan hanya sebagai alat pemenuhan kebutuhan, atau hasilnya bukan hanya sebagai pemenuh kebutuhan, tapi sudah menjadi komoditi atau komoditas. Kemudian pertimbangan investasi jangka panjang dan resiko yang dihadapi. Di sini investasi itu sudah mengarah pada efek jangka panjang atau keuntungan jangka panjang. Desa wisata itu salah satu, atau desa industri atau desa kerajinan yang kemudian dikomodifikasi ya, itu sebenarnya mereka sudah model berpikir investasi. Karena apa? Pertanian bukan hanya aset untuk memenuhi kebutuhan primer, tapi juga dia menguntungkan pada segi yang lain gitu. Ini menjadi second income-nya mereka. Kemudian pada masyarakat ekonomi yang rasional, yaitu pasar adalah mekanisme yang memberi solusi dari ketidakpastian sumber daya pemenuhan kebutuhan. Kenapa? Karena pasar menjual komoditas yang berguna untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi. Kenapa demikian? Karena nggak semua kebutuhan itu bisa kita usahakan sendiri. Ya, dan siapa yang menciptakan kebutuhan? Ya pasar sebenarnya. Tapi itu juga kemudian nanti jadi kebutuhan kita dan kita nggak bisa memenuhi itu. Maka pasar menjadi solusi dari pemenuhan kebutuhan yang semakin beragam. Dan pada masyarakat ekonomi rasional itu sudah tidak berlaku lagi istilah patron klien. Karena itu dianggap eksploitatif, ya, eksploitatif. Sehingga masyarakat ekonomi rasional itu sudah mulai berstrategi. Ya, kenapa? Orientasi cara rasional instrumental. Orientasinya mau kayak gimana, caranya seperti apa? Ya, contohnya tadi masyarakat desa di Turi sudah mulai berpikir mengenai bagaimana nih mengubah desa bukan hanya menjual salak ya dan dikenal sebagai agro salak saja, tapi juga punya nilai lebih. Jadi mereka sudah masuk ke ranah ekonomi rasional karena sudah mulai berpikir secara jangka panjang. Sudah selesai di sini materi kita. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Saya Bu. Oh ya. Jadi gini, kan setiap pasar itu tadi ada transformasi atau perubahan gitu ya Bu, secara nilai atau apapun itu. Nah, berarti gini Bu, hadirnya pasar modern itu secara tidak langsung juga menggeser pasar tradisional Bu. Tapi kan gini, orang-orang yang punya pasar tradisional itu kan dengan mudah lah Bu menerima perubahan itu. Nah, gimana tuh Bu? Kalau untuk memeratakan ekonomi lah. Gitu Ibu dari saya. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Alwin. Ada yang lain yang di sini? Oke, Hajril. Cara? Oke. Baik, jadi pertanyaannya Hajril tadi adalah salah satu ulasan saya mengenai desa wisata, bagaimana mereka bisa membranding itu sebagai salah satu bentuk sistem ekonomi rasional mereka ya, atau orientasi ekonomi rasional mereka ya gitu. Oke, satu lagi, Indah, saya persilahkan yang lain dulu ya. Kamu sudah nanya nih. Nanti biar tidak dominan. Fajar juga nanti ya, Jar, kalau mau.
Iya, nanti kasihan yang lain. Nanti yang menanya atau menanggapi boleh, nggak harus nanya sih. Namanya siapa? Namanya siapa? Oh, Syafi'ah ya, Siti Musyafi'ah. Ya, kemarin kamu sering nanya juga ya. Terus nggak apa-apa. Silakan. Antara itu mereka berubah banget sih. Jadi fungsinya sendiri dalam kampus itu, jadi ada step-step yang tradisional, tapi ada juga yang modern. Jadi saya ingin kayak berarti tidak sepatah-patahkan tradisional ya tradisional terus modern hanya ternyata menurut saya jadi mengkolaborasikan antara keduanya. Oke, ya. Kita hentikan dulu ya, ada azan di sini. Oke, terima kasih ya atas maklumannya. Tadi saya skip dulu karena ada azan di sini. Tadi pertanyaannya Alwin berkaitan dengan kalau Ibu perlu transformasi. Ya, silakan. Halo? Oke, saya lanjutkan ya. Tadi kalau boleh saya persepsikan ya, di sini Alwin mengatakan bahwa transformasi kelembagaan tadi mengarah pada perubahan sistem nilai, norma, orientasi, dan tujuan gitu ya dari masyarakat dan juga lembaga itu. Apakah itu kemudian tidak lantas membuat desa itu berubah gitu ya, dan tidak semua desa itu bisa beradaptasi dengan itu misalnya, atau bahkan akan tercerabut dengan modernisasi. Nah, ini adalah PR kita bersama sebenarnya. Saya katakan tadi
modern itu bukan berarti seperti kota ya peradabannya. No, ini yang salah seringkali kita pahami, dan bukan berarti kemudian mengadaptasi model produksinya ya, atau model ekonominya tidak, atau bentuk ekonominya tidak. Karena masyarakat kota itu kan industrial sekali ya, dengan model ekonomi bergerak di bidang jasa gitu, ada pemilik modal dan juga ada pekerjanya dengan sistem upah kerja kontrak dan sebagainya. Yang itu tidak serta-merta sebenarnya bisa kita pakai seperti itu di masyarakat desa. Karena tadi ada ekonomi moralnya juga gitu ya. Cuma sekarang tinggal bagaimana mengubah mindset ya, atau value-nya atau sistem nilainya mereka itu untuk mengadaptasi cara berpikirnya yang ini ya, yang sustainable. Sustainable itu berkelanjutan, tapi tidak hanya berkelanjutan secara ekologis, karena banyak juga yang tidak mau menerima perubahan itu karena nanti lahannya itu berubahlah atau jadi banyak investor masuk gitu. Nah, ini yang menjadi PR kita. Jadi bukan hanya keberlanjutan secara ekologis, tapi juga keberlanjutan secara ekonomi sih menurut saya. Nah, tidak banyak orang yang bisa menangkap hal seperti itu. Saya lagi-lagi beri contoh ya untuk masyarakat di Turi itu, Mas, gitu. Saya agak takjub juga dengan pola pemikiran mereka gitu. Dan saya rasa memang pemikiran mereka itu sangat dipengaruhi oleh tadi Mbak KKN ya, atau orang-orang intelektual atau aktor yang mentransferkan bukan caranya. Jadi gini loh, ibarat orang diajari mancing gitu ya, bukan hanya cuma dikasih pancing, diliatin mancing, terus disuruh mancing, selesai ditinggal, enggak. Tapi dia menjelaskan juga, pancing itu kenapa bentuknya seperti ini, kenapa harus menggunakan kail ini untuk memancing jenis ikan apa, dan sebagainya. Jadi transfer knowledge gitu loh, bukan hanya sekedar transfer cara strategi saja. Sekaligus selain transfer knowledge itu juga transfer nilai sebenarnya, value-nya. Jadi kenapa desa ini harus dikembangkan gitu. Lagi-lagi menyadarkan ke masyarakat itu tentang pertama kebutuhan, mau maju atau enggak. Saya yakin bahwa semua masyarakat pengen maju, gitu kan. Pengen enggak punya peningkatan ekonomi, pasti pengen gitu. Tapi pengen mereka itu apakah juga hanya sekedar peningkatan ekonomi? Enggak, tapi mereka juga pasti pengen proteksi. Lalu jelaskanlah ini mekanisme yang bisa dilakukan. Ambil potensi atau maksimalkan potensi, tapi tidak kemudian meninggalkan aspek lokalitasnya, tradisi dan sebagainya. Karena itu aset. Maka mekanismenya kemudian menjadi desa wisata. Temuin tuh peluangnya banyak, potensinya dari segi sumber dayanya kan. Jadi saya kalau boleh petakan sumber daya mereka itu, pertama mereka memang sudah punya sumber daya alam yang bagus gitu, yang dibutuhkan. Cuman pada waktu itu kan belum familiar, ya kan? Momentumnya hanya banyak orang aja yang pasca erupsi itu datang ke sana pengen lihat daerah. Jadi erupsi 2010 itu momentum orang jadi penasaran sama Jogja bagian utara. Makanya jelajahnya jadi sampai ke wilayah-wilayah sekitarnya. Jadi orang tahu daerah ini, oh ternyata potensi ini. Nah ini kemudian dimaksimalkan. Jadi apa nih yang bisa kita lakukan? Nah ini modelnya adalah desa wisata. Kenapa desa wisata? Reasonnya juga harus jelas kan akarnya. Karena desa wisata pertama, kamu pengen peningkatan ekonomi tapi tidak mengubah atau mengalihfungsikan sumber dayanya, gitu kan? Artinya nggak mau merubah pertanian menjadi wisata kok, gitu. Tapi benar-benar tujuannya adalah bagaimana memproteksi pertanian. Maka desa wisata ini, gitu. Karena kita tidak mengubah, bangun infrastruktur itu bukan infrastruktur yang artinya hanya untuk keperluan wisata saja, tapi juga untuk kebutuhan masyarakat, misalnya jalan, misalnya gedung pertemuan, gitu. Karena mereka juga perlu gedung pertemuan untuk kegiatan
sosial kan gitu. Jadi itu ternyata. Nah, ini maka istilah modern apakah bisa merubah? Ya merubah, tapi merubah secara mindset, pola pikir dan orientasi. Lagi-lagi ini agak susah untuk memastikan karena banyak orang yang salah kaprah ya, terutama desa gitu, atau bahkan orang-orang yang kayak mengambil opportunity ya orang-orang oportunis yang mengambil opportunity ya orang-orang yang pengen profit aja, tapi mereka bukan dari desa dan nggak ngerti tentang seluk-beluk desa dan kepentingan desa, akhirnya beli lahan di situ dan kemudian bawa tuh gitu ya model ekonomi perkotaan itu di desa. Salah satu contohnya apa? Alfamart Indomaret itu loh. Ya, Alfamart Indomaret itu sungguh sangat mencekik ini ya sistem ekonomi pasar tradisional gitu. Padahal pasar tradisional itu benar-benar mempertemukan orang untuk jual beli, untuk interaksi dan juga mempertemukan kultur sih menurut saya. Karena kita nggak mungkin dapat makanan-makanan tradisional itu kalau nggak di pasar tradisional. Di Alfamart Indomaret ya ada lemper, tapi di pasar tradisional itu jauh lebih banyak. Ya tapi dingin, terus daunnya udah kering kayak gitu kan. Terus di masyarakat desa yang pasarnya tradisionalnya masih ada, kita masih menjumpai makanan seperti tahu parem nggak? Parem itu bubur ya, bubur kayak dari apa mbak? Dari tepung ya kalau nggak salah ya. Tapi aroma jahenya ada aroma jahenya, beda ya. Parem. Iya jamu, tapi dia teksturnya kayak bubur lembut gitu loh. Lembut gitu, ada jahenya, aroma jahenya kuat banget gitu. Hangat gitu. Jadi itu hanya di pasar kan. Terus ditempatkannya di kendi itu ya, kendi atau di kendil yang dari tanah liat gitu. Terus ada orang jualan dawet gitu, itu juga di gentong kecil tapi ya. Jadi santannya dari situ, ada gula jawanya juga dari situ. Terus juga cendolnya itu dari anyaman bambu nyimpennya. Jadi ya itu yang bentuknya kemasannya kayak gitu, kayak orang kota gitu. Jadi kita kayak kemudian mengubah pola jual beli kita kan, dari yang biasanya ngeliling dulu satu pasar gitu, satu tempat kita udah dapat semuanya gitu. Akhirnya yang banyak punya keuntungan siapa? Ya orang bermodal yang bisa beli kios dan lain sebagainya. Di pasar nggak ada gitu. Jadi itu jawaban saya untuk Alwin. Yang kedua Hajril ya, bagaimana masyarakat Turi itu membranding desain. Pertama, di sana itu ada dua fase mas, dua fase perkembangan desa wisata. Yaitu saya katakan fase sebelum tahun 2010 sama sebelumnya. Sebelum sama setelahnya. Yang 2010 itu hanya 1-2 desa. Yang sebelum 2010 itu hanya 1-2 desa aja menjadi desa wisata. Yang setelah 2010 itu mulai muncul kayak jerawat gitu yang tiba-tiba muncul cepet banget banyak kayak gitu kan. Dan sekarang di Turi itu bisa jadi berapa ya, 12 saya katakan, dari 15 menjadi 12. Jadi cuma 3 aja ini udah memerintis. Kayaknya satu kecamatan desa wisata semua itu. Jadi yang sebelum 2010 itu masih 1-2. Jadi konsep mereka memang konsep outbound, sudah outbound. Cuman biasanya mereka ada aktornya tadi, yang orang KKN atau orang kota, dosen atau aktivis atau apa gitu, yang mereka punya lahan, beli lahan di sana dan mereka tahu peluang dikembangkan, ngajak masyarakat desa. Nah, yang setelah 2010 ini yang menarik. Kenapa? Karena
mereka ternyata sudah paham dengan peluang, paham dengan ini mereka, strategi mereka, dan itu diperoleh dari mana? Dari efek domino. Jadi ketika satu desa wisata itu muncul gitu ya, mereka share informasi. Kok bisa sih punyamu seperti itu dikembangkan kayak gitu? Padahal kita punya potensi yang sama, ya kan? Karena satu daerah, potensi alamnya sama, kemudian sistem sosialnya juga sama, ya kan? Kelembagaan sosialnya juga sama, ekonominya juga sama. Kok bisa gitu? Dan menariknya sama-sama punya potensi yang sama, tapi sama-sama bisa berkembang jadi desa wisata. Menariknya kan kayak gitu. Dan sama-sama punya pasar. Nah, sistem pasar ini mereka dapatkan dari mana? Promosi. Promosi yang pertama, tentu saja sekarang eranya media sosial. Mereka nggak bisa menafikan itu bahwa mereka share-nya adalah di media sosial. Banyak anak muda yang memanfaatkan itu. Yang kedua, dari mana, Mas? Dari kolega atau lembaga yang bekerja sama dengan jadi relasi mereka yang tadi dengan asosiasi jasa guide atau pemandu itu, pemandu outbound yang kerja sama mereka itu juga mempromosikan bahwa karena mereka kan jadi jasa pemandu outbound dimanapun. Ketika ada satu institusi yang pengen ngadain outbound, bertemu dengan mereka, ya, karena mereka butuh guide-nya, butuh konsep outbound-nya kayak gimana, dan mereka butuh tempat mana yang paling pas. Mereka akan merekomendasiin itu baru dari satu. Belum lagi dari yang lain-lain, gitu loh, dari sesama pelaku usaha wisatanya, desa wisatanya sendiri, mereka juga saling mempromosikan. Jadi ketika saya tanya, gitu ya, nggak ada tuh istilah yang oh desa sana tuh kurangnya kayak gini. Tapi mereka mengistilahkan, oh kalau mau yang seperti ini, yang kayak model rafting gitu, itu di sana Mbak, kayak gitu. Gitu. Kalau di sini ini modelnya lebih ke agronya kayak gitu. Jadi begitu cara mereka membranding gitu. Begitu cara mereka membranding. Jadi enaknya di mereka adalah kompetitif tapi sehat. Gitu. Dan mereka benar-benar sangat merawat relasi mereka itu benar-benar sebagai modal mereka gitu. Dan rata-rata ya mereka itu sudah punya customer langganan yang di Penting Sari itu langganannya kampus UI ya di Cangkringan itu. Mereka selalu bilang hampir setiap tahun di UI itu ada pertukaran pelajar atau mahasiswa Indonesia dengan Turki kalau nggak salah. Jadi setiap mereka ada kunjungan, kita bawanya outbound-nya ke Penting Sari. Nah, kampus itu yang paling menjadi lahan ini mereka, terutama organisasi mahasiswa itu loh. Ya kan, kalau mau upgrading, ya kan, pelantikan Ormawa ya, organisasi mahasiswa itu biasanya ke tempat terbuka, outbound kayak gitu. Ada pos-posnya kayak gitu, yang ada lahan basahnya, ada lahan keringnya, maksudnya permainan yang di tempat terbuka dan tanah gitu, ada sungainya, susur sungainya. Nah itu mereka punya. Gitu. Jadi sasaran mereka kebanyakan kalau nggak institusi kantor ya, institusi kayak organisasi mahasiswa. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang ada di desa itu, jadi mereka pemudanya itu kan juga kuliah. Jadi mereka mempromosikan ke kampus-kampus mereka juga. Ini tempatku lagi enak banget nih buat segala cara lah, dengan cara mereka. Sederhana, media sosialnya pun juga yang apa ya? Yang kayak beli domain ada loh, tapi ada loh yang beli domain Mersil. Itu setelah saya tanya, maaf Mas, itu ngelola website berbayar itu kita dapat gratis kok Mbak dari Kominfo, katanya kayak gitu. Dan domain website itu kan juga menentukan reputasi ya, reputasinya pengelolaan sudah bagus, termasuk yang sekarang kalau di Jogja lagi banyak banget akun-akun ini ya,
info wisata kuliner. Kalau di Jogja, kalau kuliner itu ada info kuliner Jogja, info wisata. Nah, mereka bayarnya pakai itu kadang-kadang. Manfaatin yang kayak gitu. Tergantung sih, itu mau di post berapa menit atau mau di post di berandanya atau story-nya aja gitu. Atau mau dibuatin sekalian ya itu bayar gitu. Itu sekarang modelnya udah pakai kayak gitu. Dan mereka ternyata pakai cara kayak gitu. Jadi, termasuk kekinian juga sih. Karena apa? Karena di sini ya, di sini mengenai pengelolaan kelembagaan dengan cara proporsional. Kan ada organisasi yang banyak sekali di ini ya, dihandle oleh senior. Senior itu orang-orang sepuh, ya, orang-orang tua ya, kayak RT RW kayak gitu. Itu domainnya para orang tua. Nah, yang anak muda ini yang paling dekat dengan mereka. Domainnya mereka itu apa? Domainnya mereka ya lebih ke promosi, lebih ke membangun jejaring lebih luas kayak gitu. Kalau yang desa yang senioritinya keamanannya secara legalitas, ya kan? Karena pasti yang namanya membangun desa wisata perlu relasi juga dengan pemerintah setempat gitu. Jadi saya rasa bahwa pemerintah setempat itu tidak terlalu banyak cawe-cawe, tapi juga tahu perkembangannya sama. Menariknya di situ. Nah, saya baru mau studi banding tuh sebenarnya, karena desa wisata itu juga bukan hanya program yang apa ya, yang bersifat master ya, hanya di wilayah-wilayah tertentu, tapi juga program Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pariwisata gitu. Jadi nah nih yang di desa-desa yang lain kayak gitu, saya pengen yang lihat itu, karena ternyata yang di Duri itu kalau masalah keuntungan yang nggak signifikan, karena memang orientasi mereka bukan fokus ke wisata banget, mereka juga masih jalan dulu ya kan, pertanian yang agronya gitu. Tapi paling tidak itu menjadi second income lah, kalau kata mereka gitu. Ini bukan yang utama, tapi ini second income-nya kita. Tapi kita hormat karena orientasi mereka di wisata lagi-lagi bukan profit aja, karena ini cara kita menjaga kearifan lokal, Mbak, kayak gitu. Oh iya ya, saya mikir oh iya ya, kalau kayak gini jadi urgentitasnya kelihatan itu. Kemudian tadi Musyafiah ya, adaptasi yang tradisional dengan yang modern gitu. Modern. Nah itu lagi-lagi memang perubahan itu kita akses masyarakat itu gitu kan. Jadi pengaruh informasi dan juga pengetahuan serta teknologi itu juga mempengaruhi model dalam pertanian, dan itu juga banyak terjadi di kita kok gitu. Kita nggak bisa, di saya terutama nggak bisa mengatakan bahwa semuanya akan seperti seragam gitu ya, tradisional ya tradisional semua, yang modern, tapi mengaruh secara difusi ya, mengaruh perubahan gitu. Jadi itu sharing saya gitu ya dari hasil materi hari ini. Saya ceritakan mungkin terlalu panjang lebar, jadi melalui waktu. Semoga tidak bosan dan tidak ngantuk ya, terutama yang di Zoom, karena saya lebih banyak. Oh iya, kuota ya, juga iya. Ismin kuota. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Semoga bisa mendapatkan insight juga dari saya maupun teman-teman yang salam sehat selalu semuanya. Yang sakit segera sembuh, yang bergejala jadi sakit, dan yang sehat selalu ya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.